Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasya Hakim. Saya dari 1B Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Ini dia sistem pernafasan pada manusia. Jadi di sistem pernafasan pada manusia ini ada beberapa bagian. Ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkeolus, ada alveolus. Jadi sebelum saya menjelaskan bagian-bagiannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pernafasan. Jadi sistem pernafasan manusia itu adalah tempat pertukaran gas untuk metabolisme tubuh manusia. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian rongga hidung. Jadi hidung ini sebagai tempat pintu keluar masuknya udara oleh tubuh dan dari tubuh. Jadi di hidung ini ada bagian-bagiannya juga, ada serabut-serabut kecil halus dan lendir atau haukus. Jadi fungsinya lendir dan bulu-bulu itu untuk menyaring debu-debu yang masuk dan melembabkan dan juga menghangatkan. Yang kedua ada bagian faring. Jadi faring ini adalah tempat persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Di faring ini memiliki 3 bagian juga. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Jadi nasofaring itu fungsinya untuk tempat jalurnya udara, sedangkan orofaring dan laryngofaring sama fungsinya, yaitu sebagai tempat lewatnya udara dan makanan. Nah, di sini terdapat juga epiglotis. Jadi epiglotis ini adalah tempat mengaturnya masuk udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Jadi jika makanan masuk dari mulut melewati epiglotis ini akan menutup saluran udara. Setelah makanan itu turun ke lambung, epiglotis akan terbuka kembali. Selanjutnya ada laring. Jadi laring ini adalah tempat pembentukan suara dan juga sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi prosesnya terjadinya batuk. Ini ada trakea. Jadi trakea ini berbentuk seperti pipa dan berukuran kurang lebih 10 cm. Jadi trakea ini di paru-paru memiliki cabang 2 yang disebut dengan bronkus. Nah, di trakea ini memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama ada kartilago. Kartilago ini berfungsi sebagai memperkokoh trakea tersebut. Dan ada epitelium. Epitelium ini melapisi trakea hingga bronkus. Dan epitelium ini ditutupi oleh silia dan selapis mukus. Mukus ini juga berfungsi menangkap debu dan kontaminan-kontaminan debu yang lolos dari hidung. Jadi debu yang masuk akan disaring oleh bulu-bulu halus. Kemudian jika tersisa debu-debu yang terlewat akan disaring kembali oleh mukus tersebut. Selanjutnya ada bagian paru-paru. Di bagian paru-paru ini memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama ada bronkus, ada bronkeolus, dan alveolus. Yang pertama saya akan menjelaskan bronkus. Bronkus ini dia mengarah ke salah satu dari paru-paru, dan bronkus ini memiliki berbagai cabang di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkeolus. Ada juga bagian alveolus. Jadi ini adalah bagian besarnya alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk bola-bola kecil yang jumlahnya sangat banyak, yang mencapai 600 juta. Nah, karena bola-bola kecil ini yang jumlahnya sangat banyak, membuat paru-paru itu permukaannya lebih terlihat besar. Nah, di alveolus ini juga memiliki bagian-bagian, yaitu satu sel epitelium pipi, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Nah, yang berperan penting dalam pertukaran oksigen dari udara ke sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernafasan perut. Jadi di pernafasan perut itu ada cara inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pernafasan di inspirasi. Jadi di saat pernafasan inspirasi ini otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, dan tekanan paru-paru mengecil, dan udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya ekspirasi. Nah, di ekspirasi ini otot diafragma berelaksasi, diafragma kembali seperti semula, terus volume rongga dada mengecil,
tekanan paru-paru membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.